Fakta mengejutkan terkait serangan pasukan Israel di Kamp Al-Mawasi Khan Yunis diungkap pemantau HAM Euro-Mediterania. Seperti diketahui, jet tempur IDF membombardir kamp tersebut pada Selasa 10 September 2024. Dilaporkan sebanyak 40 warga Palestina tewas dan 60 lainnya terluka. Dikutip dari Tribun News, Euromed menyatakan bahwa IDF menggunakan bom besar buatan Amerika Serikat untuk menggempur Kamp Al-Mawasi. Tak cukup satu bom saja, tentara Zionis menggunakan 3 bom MK-84 yang dijatuhkan dari pesawat tempur mereka. Adapun bom itu seberat 2.000 pon atau sekira 900 kg. Ketiga bom itu menyisakan kawah-kawah besar sedalam sekira 10 meter. Kawah-kawah tersebut pun mengubur puluhan warga pengungsi Kamp Al-Mawasi. Tentara Israel membeberkan kisah baru tentang 6 sandera yang ditemukan tewas di terowongan Rafah Sabtu 31 Agustus 2024. Keenam jasad sandera itu diidentifikasi sebagai Alex Lobanov, Eden Yerushalmi, Almog Sarusi, Ori Danino, Hersh Goldberg Polin, dan Carmel Gad. Militer Israel mengklaim para tawanan itu dibunuh oleh militan Hamas 2 hari sebelum ditemukan. Pasukan Israel alias IDF membeberkan hal tersebut dalam sebuah video yang dirilis di X pada Rabu 11 September 2024. Dalam video itu, juru bicara militer Israel Daniel Hagari menyatakan pihaknya tengah memeriksa DNA 2 pria diduga anggota Hamas yang dibunuh IDF. Kedua orang itu disebut-sebut sebagai sosok yang mengeksekusi para tawanan di terowongan Rafah. Video itu juga memperlihatkan kondisi terowongan sedalam 20 meter itu. Hagari menyebut terowongan itu digali di dalam sebuah kamar anak-anak. Disebutkan terowongan itu memiliki panjang 120 meter dan ditutup dengan pintu besi. Di dalam terowongan ditemukan sisir, baju-baju, botol berisi air seni hingga darah para sandera. Militer Israel tak membantah bahwa tentaranya membunuh wanita aktivis keturunan Amerika Turki di tepi barat. Dalam sebuah pernyataan pada Selasa 10 September 2024, IDF mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan atas insiden itu. Menurut IDF, wanita bernama SGAG itu diklaim tak sengaja tewas tertembak oleh militer Israel. Dikutip dari Tribun News, IDF mengaku saat itu hendak melesatkan tembakan ke provokator utama yang memantik kerusuhan. Seperti diketahui, kala itu puluhan tersangka Palestina disebut membakar ban dan melempar batu ke arah pasukan keamanan di persimpangan Beita. Militer Israel pun menyampaikan penyesalan mereka atas terbunuhnya Egy. IDF juga dikabarkan telah mengajukan permintaan untuk melakukan autopsi terhadap jenazah wanita berusia 26 tahun itu. Diberitakan sebelumnya, Aisenur SGAG tewas tertembak saat mengikuti demo menentang perluasan pemukiman di Beita. Dilaporkan, Egy tertembak di bagian vitalnya, yakni bagian kepala. Militan Hizbullah menargetkan posisi Jal al-Alam milik tentara Zionis. Diketahui, lokasi tersebut berada di perbatasan Lebanon Selatan. Penyerangan itu diketahui dilakukan Hizbullah pada Senin 9 September 2024 lalu. Dalam video yang dirilis, terlihat drone Hizbullah mendeteksi pergerakan tentara Israel di lokasi tersebut. Pasukan Zionis itu tampak menaiki kendaraan sipil berwarna putih. Sesaat setelahnya, peluru artileri Hizbullah ditembakkan dan membuat tentara Israel itu lari terbirit-birit. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mendesak Israel untuk membuat perubahan dalam operasi militernya di tepi barat.
Pernyataan itu disampaikan Blinken pada Selasa 10 September 2024, seusai Israel mengakui telah menembak aktivis Amerika Turki. Dikutip dari VOA Indonesia, Blinken menyatakan bahwa penembakan itu tak beralasan dan tidak dibenarkan. Blinken mengatakan Amerika Serikat akan membawa kasus kematian aktivis tersebut ke tingkat senior dengan sekutu utamanya. Menurut Blinken, IDF harus membuat sejumlah perubahan mendasar dalam cara mereka beroperasi di tepi barat, termasuk perubahan pada aturan keterlibatan mereka. Tak lama berselang, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa kematian sang aktivis merupakan sebuah kecelakaan. Pernyataan Biden itu membuat kekasih Eiki, sang aktivis, meradang. Ia menyebut kematian pacarnya itu bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan. Militer Israel mengonfirmasi adanya helikopter mereka yang jatuh di selatan Gaza. Diketahui helikopter militer dari unit 699 itu gagal mendarat pada Rabu 11 September 2024. Helikopter Yanshuf milik Angkatan Udara Israel itu mulanya tengah dalam misi untuk mengevakuasi tentara yang terluka. Namun naas helikopter itu justru jatuh saat mendarat di wilayah Rafah. Penyelidikan awal mengindikasikan bahwa kecelakaan itu tak disebabkan oleh tembakan musuh. Penyebab pasti jatuhnya helikopter tersebut pun masih didalami oleh militer Zionis. Kecelakaan tersebut menewaskan 2 tentara Israel dan 7 orang lainnya terluka. Korban luka pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Meski begitu, adanya insiden itu tak membuat kegiatan operasional IAF terhenti. Kepala negosiator Israel untuk sandera dan orang hilang, Gal Hertz, memberikan penawaran spesial untuk pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Meski menjadi buronan utama Israel, ia ditawari untuk keluar dari Gaza dengan aman. Bahkan Hertz menjanjikan bahwa Sinwar tak akan ditangkap oleh militer Israel. Namun keistimewaan itu bisa didapat Sinwar jika ia memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Dikutip dari Tribun News, syaratnya adalah Hamas harus memulangkan sandera Israel yang masih ditawan di Gaza. Militer Israel mengklaim terdapat 101 sandera yang masih ditahan oleh militan Hamas. Penawaran tersebut dikabarkan telah dibahas selama 2 hari. Namun tak diketahui apakah bos Hamas itu bakal menerima tawaran tersebut. Usut punya usut, penawaran itu diajukan seiring dengan kesepakatan gencatan senjata yang tak kunjung menemui titik terang. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menilai Hamas tak lagi memiliki kekuatan militer yang terorganisir. Hal itu diungkapkan Gallant dalam konferensi pers pada Selasa 10 September 2024 waktu setempat. Gallant mengatakan bahwa fokus pasukan pertahanan Israel atau IDF saat ini telah berubah. IDF disebut akan mulai memfokuskan operasi militer ke wilayah perbatasan utara negara mereka atau Lebanon. Dikutip dari Tribun News, Gallant mengatakan bahwa kondisi Hamas terus melemah. Kondisi tersebut diduga dapat mendorong terjadinya fase pertama dari proposal gencatan senjata. Adapun proposal itu berisi kesepakatan jeda selama 6 minggu disertai pembebasan sejumlah tawanan. Meski begitu, Gallant menilai sentimen habisnya kekuatan Hamas itu tak akan mempengaruhi komitmen Israel untuk mengakhiri pertempuran di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.